hukum agraria dan lingkungan. Kita melihat salah satu sumber korupsi di Indonesia adalah persoalan pangan, energi misalnya. Kedaulatan pangan dan kedaulatan energi itu menjadi satu kata kunci dalam membawa Indonesia ke tempat yang lebih baik. Nah, perjelasan kepemilikan dan kemanfaatan tanah melalui land reform itu mungkin perlu kita coba hidupkan kembali dengan basis hak masyarakat adat dan masyarakat yang dipinggirkan atau marginal misalnya. Kemudian prioritas penanganan kasus-kasus illegal logging, kebakaran hutan dan pencemaran ya, lingkungan hidup. Dan tentu ini mesti didukung dengan satu ketentuan tata ruang ya, yang berbasis ecoregion. Nah, ini antara lain beberapa hal. Tentu ada hal yang lain yang menyangkut investasi, yang menyangkut penanaman modal, yang menyangkut arbitrase dan sebagainya. Tapi itu kan soal yang sangat praktis. Tapi yang pasti ini 3 hal yang menjadi fokus utama yang akan dilakukan dalam konteks menegakkan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Ada yang mau nambahin? Silakan. Terima kasih Pak Karni. Selain apa yang disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis tadi, memang seandainya rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla bahwa program yang paling penting mereka akan laksanakan adalah komitmen beliau soal penegakan hukum. Tadi Pak Mulya sudah panjang lebar menceritakan itu bagian dari 42 agenda penegakan hukum yang sudah kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan kalau kita melihat Pak Karni, sejak Indonesia ini melewati masa-masa sulit, jatuhnya rezim Soeharto, memang yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia adalah terjadinya reformasi hukum. Kita lihat 15 tahun terakhir ini tidak ada yang cukup menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Sehingga ada gium yang dulu selalu kita dengar, kalau hilang kambing, habisnya sapi, itu masih terus terjadi. Karena itulah kami berkomitmen seandainya rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, itu tidak akan terjadi di masa pemerintahan mereka. Karena kami juga akan melihat di mana titik-titik lemah yang sudah kami jabarkan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis, bahwa intinya pada titik beratnya nanti kepada aparatur penegak hukum. Kita tahu orang mau jadi Kajari, orang mau jadi Kapolres, orang mau jadi Kapolda, kemudian orang mau jadi Kajati. Sampai hari ini hampir jarang kita dengar itu melalui proses yang benar dilakukan tanpa ada uang mereka berikan atau dia dekat kepada Jakarta. Sama seperti kritik kami di Komisi 3 khususnya sampai dengan hari ini, masa seorang kasih intel misalnya atau kasih pitsus di tingkat Kejaksaan Negeri itu yang menentukan Kejaksaan Agung. Bagaimana panjangnya urusannya, bagaimana tersentralisasinya kekuasaan di pusat. Nah, itu juga bagian yang harus kita perbaiki. Termasuk misalnya ke depan, Kajari, Kapolda, itu yang Kapolres, itu yang menentukan Kapolda saja. Tidak usah menentukan Jakarta. Dan dibuatlah apa yang sudah terjadi sekarang ini, dan saya kira Pak Jokowi juga sudah lakukan sejak beliau di Solo, kemudian di Jakarta. Ke depan juga posisi-posisi itu dilelang saja oleh instansi bersangkutan. Misalnya Jaksa Agung harus berani melelang, misalnya Kajati Sumut siapa nominasinya, Kapolda Sumut, Kapolri harus mau melelang siapa nominasinya, dari misalnya angkatan berapa, apakah dia termasuk kalau di Polri 5 besar waktu akademi rankingnya. Nah, itu harus dilakukan. Kami berpandangan kalau seandainya orang mau jadi polisi, orang mau jadi jaksa, orang mau jadi hakim, tidak pakai nyogok,
insya Allah Pak Karni, beliau kalau sudah menjabat tidak akan memeras rakyat. Yang kedua, yang juga jadi titik berat kami, kita tahu bagaimana peredaran narkoba di Indonesia ini. Dan kita juga sepakat bahwa peredaran narkoba itu kalau tidak segera dihentikan, itu bisa setengah dari generasi muda kita ini bisa habis 10 tahun ke depan. Nah, itu juga bagian dari fokus kami. Karena itu kami mengapresiasi misalnya Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI, mereka berani menutup sebuah pusat hiburan malam yang kita tahu cukup besar dan di belakangnya juga cukup kuat. Nah, itulah langkah-langkah seperti itu yang harus dilakukan kalau mereka, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, menjadi presiden dan dipercaya rakyat untuk memimpin negara ini 2014-2019. Itu mungkin tambahan sementara Pak Karni. Baik, kita sudah dengar janji dua kubu untuk perbaikan penegakan hukum. Sebetulnya tidak hanya bidang pidana. Mungkin di Indonesia bikin akte pun orang bisa mengingkari. Orang tidak berani meminjamkan uang kepada siapapun karena nggak bayar, nggak bisa apa-apa. Tapi minimal itu janji yang mereka kemukakan. Habis ini saya juga akan izinkan saling bertanya antar dua kelompok, dan kemudian juga kita punya 3 panelis yang tidak kurang juga kepakarannya dibanding narasumber. Tapi kita sudah dengar janjinya, dan janji-janji politik itu sama dengan sumpah pernikahan di depan altar. Dalam waktu cepat dia akan terlupakan. Dick George, aktivis sosial dan komedian Amerika. Mudah-mudahan janji politik kedua kubu tidak terlupakan. Kita rehat.